Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hubungan Internasional kelas B dengan saya Afrila Srinatipa dengan NPM 52216110077. Saya Resi Girpe Julianti dengan NPM 50221611099. Saya Lulu Lahimarjana dengan NPM 522161170. Kami di sini akan memaparkan mengenai kasus inkonstitusi berupa korupsi Lukas NMB. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan bagaimana pemerintah dan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum mendasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sedangkan institusi sendiri adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan melanggar undang-undang. Misalnya seperti pada kasus yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu polemik dugaan kasus korupsi Lukas NMB, yang dimana ia bertindak dengan sewenang-wenang melanggar konstitusi sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1993. Adapun pelanggaran yang ia lakukan berupa melakukan judi di luar negeri, menerima gratifikasi senilai 1 miliar, merugikan keuangan negara, serta terindikasi melakukan 12 transfer yang tidak wajar. Lukas NMB merupakan seorang gubernur Papua yang mana ia ditangkap oleh KPK karena melakukan beberapa tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yang sudah ada ditetapkan di Indonesia. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Lukas NMB antara lain: pertama, melakukan judi luar negeri. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Salman, membeberkan aktivitas Lukas NMB bermain kasino di sejumlah negara pada Juli 2022. PPATK mengungkapkan setidaknya terdapat 12 pertemuan PPATK, salah satunya terkait setoran tunai yang diduga Lukas NMB ke kasino judi nilainya ditaksir mencapai 0,5 triliun lebih. Kedua, menerima gratifikasi senilai 1 miliar. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar sejak 5 September 2022. Lukas diindikasi menerima gratifikasi dari seorang bernama Rijatono LKK yang mentransfer uang senilai 1 miliar dengan alasan agar perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua. Ketiga, merugikan keuangan negara. Pelanggaran yang dilakukan Lukas telah mengambil dan sewenang-wenang melakukan manipulasi uang APBN yang sebenarnya ditujukan untuk pembangunan di Papua. Yang keempat, terindikasi melakukan 12 transaksi yang tidak wajar. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada 12 lampiran analisis PPATK soal dugaan transaksi tidak wajar yang melibatkan Lukas. Untuk itu, atas permasalahan hukum Lukas, ICW mendesak agar 1. Lukas NMB bersikap kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan dirinya sebagai tersangka di KPK. Kedua, KPK bersikap tegas terhadap permasalahan hukum Lukas NMB, misalnya mengambil tindakan berupa penjemputan paksa dan menjerat pihak-pihak yang menghalang-halangi proses penyidikan yang tercantum di dalam pasal 17 KUHP, mensyaratkan dua hal kepada aparat penegak hukum yang ingin melakukan penangkapan, yakni perkara sudah naik ke tahap penyidikan dan status orang tersebut sebagai tersangka. Ketiga, Partai Demokrat mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya menyangkut penyidikan terhadap Lukas. Bertepatan pada 10 Januari 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Lukas NMB, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi atau suap proyek saat makan siang di Kota Jayapura, Papua. Bersama sejumlah kolega, ia lalu dibawa ke Makobrimob Kota Raja dan kemudian diterbangkan ke Jakarta via Bandara Sentani. Dalam proses penangkapan tersebut, KPK dibantu oleh Brimob Polda Papua dan Polri memastikan bahwa yang bersangkutan kooperatif saat dilakukan penangkapan.
Pada kasus tersebut terdapat pelanggaran Undang-Undang Konstitusi sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 3199 Undang-Undang Nomor 20 2001 berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Serta pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kasus tersebut memaparkan tentang inkonstitusi, yaitu sebuah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, pelanggaran mengenai tindakan korupsi dan bertindak sewenang-wenang yang merugikan negara. Tentu saja melanggar konstitusi sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan pihak berwenang yang menangani kasus tindakan korupsi ini juga bertindak sesuai ketetapan konstitusi yang memang sudah ada di Indonesia. Demikian pemaparan kasus inkonstitusi tentang pelanggaran korupsi oleh Lukas NMB yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.